Baik, firman Tuhan hari ini saya sampaikan masih carilah Tuhan maka kamu akan hidup, bagian yang kelima. Wow, kalau tidak salah ini akan ada beberapa ayat lagi mau sampaikan, jadi tinggal satu lagi, jadi ada kemungkinan hanya sampai bagian ke-6 ya, yaitu carilah Tuhan kamu akan hidup. Ada kemungkinan bagian ke-6, tapi saya tidak tahu masih ada lanjut tidak. Nah, kita bersyukur hari ini anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, semua dalam penjagaan dan kemurahan Tuhan. Kita akan kembali ke ayat pokoknya. Kita akan baca di dalam Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Ini kabel ganti, jadi saya ganti. Tidak dapat ya. Kita akan baca sama-sama 3, 2 ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Kita lihat di sini ayat yang singkat. Carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bahwa hidup itu hanya ada di dalam Yesus. Kemarin kita sudah dengarkan bahwa hanya ada di dalam Tuhan Yesus kehidupan. Sebab Yesus berkata, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa bila tidak melalui aku. Artinya hanya ada di dalam Yesus ada kehidupan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal kepada dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes pasal 10 itu berkata, aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Yang jelasnya janji Yesus selalu memberikan kehidupan, tetapi dunia, iblis, setan akan mencuri kehidupan itu. Bahkan di dalam Yohanes pasal 10 berkata, tetapi iblis datang, musuh datang untuk mencuri, kemudian untuk membunuh, dan terakhir untuk membinasakan. Tidak cukup dibunuh, tidak cukup dicuri, tapi sampai binasa. Nah, kekasih nama Tuhan, ini sudah sesi yang ke-5. Kalau kita lihat, saya mau tanya dulu, udah berapa sesi? Masih ingat tema-temanya? Tema kecilnya, tema besarnya ya? Iya. Berarti nomor 5 ini tema besarnya adalah, tema kecilnya adalah mencari Tuhan tidak ditentukan oleh tempat. Ini temannya. Mencari Tuhan tidak ditentukan oleh tempat. Saya kira saudara sudah bisa membayangkan kemana khotbah ini. Jadi dimanapun engkau bisa mencari Tuhan. Tidak harus, atau hari apapun, tidak harus hari Minggu. Tapi bukan berarti karena bisa hari biasa lalu hari Minggu diabaikan, atau karena bisa di sembarang tempat lalu gereja diabaikan. Bukan itu tujuannya. Yang artinya tidak dibatasi oleh tempat. Amin. Tidak dibatasi oleh gedung gereja, tidak dibatasi oleh suatu hari. Makanya nyanyian setelah Minggu berkata, hari ini harinya Tuhan, hari Senin harinya Tuhan, hari Jumat juga harinya Tuhan. Semua hari harinya Tuhan. Amin. Di mana-mana Tuhan ada. Mana-mana Tuhan, oh Tuhan panggil ya. Di mana-mana Tuhan panggil. Nah. Ya, di mana-mana juga Tuhan ada. Jangan sekolah Minggu. Oke, kita lanjutkan. Saudara, beberapa tema yang kemarin kita sudah baca. Yang pertama, carilah Tuhan kamu akan hidup. Yang kedua, mencari Tuhan berarti beribadah kepadanya. Yang ketiga, mencari Tuhan berarti mencari firman Tuhan dan melakukannya. Yang keempat, mencari Tuhan berarti mencari hidup. Dan mencari Tuhan tidak ditentukan oleh tempat. Nah, saya berharap hari Minggu kita semua datang, karena tema khotbah saya tentang carilah Tuhan selagi ia masih bisa ditemukan. Yang berarti ada masa dan ada waktu tidak bisa lagi ketemu dengan Tuhan, tidak bisa mencari Tuhan lagi. Artinya sudah tertutup pintu kesempatan. Nah,
Oleh sebab itu kita lihat di sini bahwa mencari Tuhan tidak ditentukan oleh tempat. Kita akan lihat dulu ayatnya. Kalau tadi atau kalau kita lihat ayat pokoknya di dalam Amos pasal 5 ayat keempat, sekarang kita akan lihat di dalam Amos pasal 5. Sorry. Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6-nya. Jadi 4, 5, 6. Kalau minggu lalu ayat 3 naik ke atas bahwa orang Israel pergi berperang 1000 orang, kembali berapa? 100. Pergi 100 orang, kembali berapa? 10 orang. Artinya ada terjadi kemerosotan, kemunduran. Akan terjadi sesuatu hal yang semakin memberatkan kehidupan. Masa pandemi ini, saudaraku, membawa kesulitan, kemerosotan dalam pekerjaan, dalam ekonomi, bahkan juga kesehatan dan semangat. Ada banyak orang mengalami kesulitan. Nah, sekarang di bagian yang kelima ini tidak dibatasi dan ditentukan oleh tempat. Di masa pandemi ini kita sudah dengar himbauan beberapa gereja dengan alasan ibadah di rumah untuk menghindari penularan virus corona, dengan ibadah online, dengan ibadah apalagi saya tidak tahu, kemarin ada live streamingnya, khotbah live streaming dan lain sebagainya. Artinya di rumah juga bisa beribadah. Tetapi justru kita menganjurkan, carilah Tuhan. Kalau masih bisa engkau datang ke gereja untuk mencari Tuhan, silakan. Tetapi hari ini, di masa pandemi ini, tidak ditentukan oleh tempat. Mari kita baca dalam ayat 4 dulu bersama-sama, kemudian sampai dengan ayat 6 juga bersama-sama. 3, 2, ya. Sebab beginilah firman Tuhan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yesus sebagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Nah, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang kelima ini ada penjelasan atau sedikit menyinggung tentang tempat. Yang pertama tentang Betel, yang kedua Gilgal, yang ketiga Berseba. Tolong jangan dianalogikan atau dipahami itu maksudnya gereja Betel, bukan ya. Tapi ini adalah tempat. Kita akan lihat selanjutnya. Yang pertama, jangan memberhalakan tempat. Mencari Tuhan, jangan memberhalakan tempat. Seolah-olah sebuah tempat yang sudah dikeramatkan, atau sebuah tempat yang tidak bisa lagi diganggu-gugat. Inilah syukurnya kita Kristen. Inilah kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Yesus. Dimanapun kita bisa mencari Tuhan. Amin. Anda mau berdoa ke kiblat timur, kiblat utara, kiblat selatan, tidak harus mengarah ke suatu tempat, bisa. Tidak perlu saudara harus pergi ke Yerusalem untuk menunaikan ibadah ziarahmu, tetapi dimanapun kamu bisa bertemu dengan Tuhan. Ini syukur kita kepada Yesus. Itu sebabnya jangan memberhalakan tempat. Kenapa? Karena ada banyak orang memberhalakan tempat. Ini yang tidak boleh dalam kekristenan. Memberhalakan tempat, memberhalakan gedung. Misalnya ini contoh, kalau saudara dah tahu salib kasih di Tarutung, yang menurut sejarahnya bahwa di sanalah El Inomensen menatap, ya kan, ke daerah Tarutung ke bawah begitu ya. Di sana dia berdoa dan seterusnya. Lalu oleh pemerintah dibangunlah salib kasih. Ada banyak orang pergi
berwisata ke sana. Tapi saudara, saya mau katakan, itu hanya sejarah, bukan berarti harus di situ ketemu dengan Tuhan. Ada orang bilang, saya tidak akan mati sebelum pergi ke salib kasih. Kenapa harus begitu? Salib kasih atau Tarutung sama saja dengan tempat yang lain. Amin. Juga yang disebut Sitinjo, tempat wisata apa namanya itu, Taman Iman di daerah Sidikalang. Ya. Demikian juga saudaraku, beberapa tempat kita akan lihat satu persatu tempat yang diberhalakan. Atau kita sebut dulu, jangan mencari Betel karena Betel akan lenyap. Kemudian jangan pergi ke Gilgal karena Gilgal akan masuk dalam pembuangan. Dan yang terakhir, jangan menyeberang ke Berseba. Ini 3 tempat yang kita mau bahas yang disebut berhala. Dahulu kala tempat ini menjadi sebuah sejarah. Bahkan sampai sekarang sih sejarah bagi bangsa Israel. Ya. Ada monumen-monumen, ada tempat khusus sejarah bagi bangsa Israel, sehingga tempat ini sampai sekarang dianggap sakral dan suci. Tapi kita akan lihat selanjutnya. Dikatakan Betel. Mengapa tidak boleh ke Betel? Kalau kita lihat kata Betel atau munculnya Betel dalam Alkitab, itu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya tidak usah baca karena cukup panjang, 10 ayat. Ya nggak usah baca. Cuman saya terangkan di sini nanti. Jadi tulis saja di dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 19. Di sana adalah tentang tempat pertemuan antara Yakub dengan Tuhan. Ketika Yakub dikejar, dicari sama saudaranya Esau, abangnya ya. Ketika dia mengambil hak atau mendapat berkat kesulungan itu, dia takutan, dia lari. Kemudian di tengah perjalanan dia beristirahat. Dia mengambil batu menjadi bantal dia. Dia tertidur dan dia bermimpi. Dan apa yang terjadi? Dia melihat ada tangga yang menjulang tinggi dari bumi sampai ke langit. Dan dia ada melihat malaikat-malaikat Tuhan naik turun di tangga itu menjumpai dia. Wah, luar biasa. Kemudian dia bergumul, dia ingin, Tuhan tolong saya ini mengalami kesulitan, ketakutan dan sebagainya. Lalu malaikat itu hendak pergi, dan juga Yakub bilang, tolonglah berkati saya, jangan sampai saya mengalami penderitaan ini. Dan akhirnya dipukullah paha daripada malaikat itu sampai terpelecok, dan dibilanglah waktu itu, engkau luar biasa, engkau bergumul. Dan akhirnya dia menang, dan dia diberkati dia, dan dia memperoleh kemenangan yang luar biasa. Dan dia bangun, dia ingat, dia lihat tempat itu ternyata sebuah tempat yang sunyi, dan dia taruh batu itu, lalu dia bangun mesbah. Di tempat inilah aku bertemu dengan Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Peristiwa ini tertulis dalam buku sejarah Israel. Akhirnya Israel mengingat dan membuat tempat itu menjadi tempat yang bersejarah. Betel, tempat bertemunya dengan Tuhan. Betel, tempat rumah Tuhan, dan lain sebagainya. Kemudian saudaraku, pengalaman yang bertemu dengan Tuhan di Betel menjadi berhala bagi Israel. Sehingga setiap orang ketika ada masalah, engkau pergi ke Betel untuk bertemu dengan Tuhan, berdoa. Apa dengan sekarang contohnya tembok ratapan di Yerusalem, asal ada orang ziarah ke Yerusalem, lalu dia menulis pergumulannya, lalu diselipkan di lubang-lubang atau di celah-celah batu yang di tembok ratapan Yerusalem. Artinya itu menjadi berhala tembok ratapan itu. Padahal Tuhan katakan, engkau datang, engkau kalau mau berdoa, bergumul ketemu dengan Bapamu, pergilah engkau ke kamar, tutup pintumu, engkau bergumul di sana, engkau akan bertemu dengan Bapa. Tidak harus menyelipkan pergumulan doa di celah-celah batu yang ada di tembok ratapan. Kita lanjutkan.
Kemudian Israel menyamakan Tuhan dengan tempat. Jadi seolah-olah bahwa di tempat itulah, hanya disitulah orang bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, ini yang membuat banyak orang sampai di kekristenan pun ada. Hasil pelemiguan pun ada, membuat tempat menjadi berhala, lalu memberikan sesajen, persembahan, mamele. Makanya banyak orang Kristen kalau sudah Kristen ini loh, ya, kalau sudah Kristen dia masih tetap kalau pulang atau ada doa dibawa ke kuburan orang tuanya, memberhalakan tempat tersebut dan lain sebagainya. Oke, jadi sudah katakan bahwasanya ini yang menjadi alasan kenapa Tuhan katakan jangan lagi kau ke Betel. Di kemudian hari Betel berubah fungsi, ya, berubah fungsi. Betel bukan lagi mesbah bagi Allah, tetapi menjadi betawen atau rumah ketidakbenaran. Bahkan di kemudian hari raja-raja merubahnya menjadi tempat penyembahan berhala. Yang kita percayai adalah Tuhannya, amin. Bukan bendanya, bukan Betelnya, bukan rumahnya, tapi Tuhan. Rumah Tuhan, gereja ini, kalau nggak ada Tuhan nggak ada artinya ini. Maka yang kita lihat di gereja ini Tuhannya, bukan gerejanya, amin. Wow, mewah ya, berarti Tuhan hadir di sini. Belum tentu Tuhan hadir di gereja yang mewah. Bisa saja gereja yang sederhana, mungkin banjir, gubuk dan sebagainya, Tuhan hadir. Karena apa? Ketulusan orang beribadah, tidak mencari kekayaan, tidak mencari atau mau melihat, memandang wajah siapa yang hadir, siapa pengkhotbahnya. Tapi kalau sudah waduh, supaya rame orang, kita buat musik yang ini, kita lengkapi bahkan artisnya, pemimpin pujian. Ini pemimpin pujian kita, bahkan singer-singernya sejak mereka jadi jemaat baru itu yang naik naik altar. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa untuk ibu-ibu, berharap maju terus. Ya, maju terus. Bapak-bapak kemarin juga begitu, maju terus. Ya. Jadi ada gereja supaya ramai orang. Kita undang pengkhotbah. Saudaraku, siapapun pengkhotbah, kalau memang Yesus dan Injil Tuhan dikhotbahkan, maka Tuhan ada di sana. Amin. Tapi kalau yang dikhotbahkan dirinya, kehebatannya, kekayaannya, pengalamannya di masa-masa lalu, menyombongkan diri, nggak ada Tuhan di sana. Musik, waduh, yang bingar-bingar, yang sangat indah, betul-betul di set sedemikian rupa. Tapi puji Tuhan, pemain musik kita masih SMP, ya, bahkan mungkin masih kalau lihat terlalu muda, ya, dan lain sebagainya. Tapi dengan tulus kita memuji Tuhan, dengan tulus kita bermain musik, Tuhan hadir di sana. Amin. Inilah yang dimaksud, jangan berhalakan tempat, jangan juga berhalakan pendeta. Jangan berhalakan pemain musik, jangan berhalakan siapapun. Hanya Tuhanlah yang pantas dan layak disembah. Haleluya. Kita lanjutkan. Amos mengingatkan bahwa pertemuan dengan Tuhan itu bukan pada tempat yang bersejarah, tetapi Markus pasal 13 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. Markus pasal 13 ayat yang kedua. Ya, kita baca di layar saya. 3-2 ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satupun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Tuhan Yesus bernubuat tentang Bait Allah di Yerusalem, rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomo. Wow, luar biasa. Dulu Musa hendak membangun tapi belum cukup dananya. Puji Tuhan, semenjak Salomo jadi raja, luar biasa megahnya. Runtuh lagi ke bawah pemerintahan Babil, dibangun lagi oleh Herodes. Wow, dirampas lagi, dihancurkan lagi, dan lain sebagainya. Yesus berkata, rumah Tuhan, Bait Allah yang megah ini,
sekali kelak akan diruntuhkan, tak satupun batu demi batu tersusun, akan diratakan. Terserah apakah karena gempa bumi, apakah karena dibom, apakah karena dan lain sebagainya. Yang jelas seperti itu. Jadi artinya Yesus mau mengatakan tempat bersejarah sekali kelak akan berakhir. Oleh sebab itu jangan lihat tempat. Kita lihat yang kedua, Gilgal. Gilgal di dalam Yosua pasal 4 ayat 19 sampai dengan 24. Ini bisa kita baca dulu karena pendek ya. Kita baca. Ini Yosua pasal 4 ayat 19 sampai dengan 24. Kita baca. Saya baca layar 1, kemudian layar 2, ganti-gantian Bapak Ibu. Ya. Bangsa itu telah keluar dari Sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Kedua belas batu yang diambil dari Sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air Sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Kiberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allah. Nah, Gilgal adalah sebuah tempat perkemahan. Perkemahan ketika bangsa Israel perjalanannya keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Mereka menyeberangi yang pertama laut Tiberau. Yang kedua, mereka juga menyeberang laut atau Sungai Yordan. Nah, ketika di Sungai Yordan, Tuhan memerintahkan supaya tiap suku satu orang utusan mengambil satu buah batu. Jadi 12 suku berarti 12 orang. 12 orang berarti 12 batu. Ketika kamu berjalan di Sungai Yordan dan tempat itu kering karena Tuhan, maka setiap suku mengambil sebuah batu. Ya, kalau istilah sekarang semacam batu apa itu ya? Apa namanya itu? Batu koralnya. Diambil. Ya kayak kelapa lah gitu, besar kelapa. Diambil, lalu sampai mereka di atas, akhirnya Sungai Yordan kembali dipenuhi air. Kemudian dibuatlah ini menjadi tubuh. Atau ketika waktu itu belum. Untuk apa Tuhan? Jadi kita begitu ya. Lalu Tuhan bilang begini, supaya di kemudian hari kamu sudah tidak ada lagi, gitu ya kan? Anak-anakmu ingat. Apa arti batu ini? Kenapa sih ada batu ini? Kenapa ada tubuh ini? Biar ingat. Jadi biasanya begitu, tubuh kayak ditoba untuk ingat-ingat kepada keturunannya, ya kan? Supaya keturunannya tahu, oh opung kami dulu di sana, gitu. Itu yang diambil orang Batak. Memang Batak ini agak sedikit dekat budayanya dengan orang Israel. Jadi supaya besok lusa, nah ini ditanya anakmu untuk kenapa ada batu ini, maka kamu bisa jawab, oh begini nak, dulu opung kita, ya kan, nenek moyang kita waktu dulu keluar dari Mesir menyeberang dua laut, laut Tiberau kemudian Sungai Yordan, Tuhan perintahkan ambil batu, lalu batu inilah dari Sungai Yordan. Jadi supaya kamu tahu waktu itu
nenek moyang kita bisa menyeberang di tanah yang kering, tidak pakai kapal, tidak pakai sampan, tidak pakai rakit, tapi mereka menyeberang di tanah yang kering. Jadi Tuhan membuat mujizat, ya, Tuhan membuat mujizat bahwa kuat tangan Tuhanlah yang melakukan itu semua, sehingga keturunan Israel itu bilang, wow, luar biasa Tuhan kita. Yang luar biasa siapa? Ulangi, yang luar biasa siapa? Atau gini, wow, luar biasa nenek moyang kita. Bisa enggak? Jadi ketika ketemu anak-anak Israel, wih kok ada batu ya, kok ada tugu ya. Apa maksudnya ini? Ceritanya apa? Membuktikan bahwa Tuhan kita luar biasa, memimpin nenek moyang kita bisa menyeberang. Lah kalau orang Batak sekarang yang luar biasa siapa? Opungnya. Ketika ada tugu di sana, ada tugu si Marmata. Gimana ini Pak ceritanya? Gini dulu, si Marmata itu begini, Bagono begini. Wow. Apalagi si Nambela, keturunan Raja Sisia Wangaraja. Kalau pergi ke mana? Muaranya ke apa itu namanya ke sana itu? Bakara. Ketemu dengan tugu. Ketika Marga Sinambela datang ke ini, kenapa begini? Wah, opungmu dulu. Yang disebutkan kesaktian opungnya. Dengarkan baik-baik. Ini jadi salah, ini yang salah. Kalaulah bangsa Israel berkata, Tuhanku dahsyat, Allahku dahsyat, Dia memimpin nenek moyang kami menyeberang, pasti semua tak. Tapi ini kebalikannya. Ini dulu batunya marga Efraim, ini batunya marga Efraim. Mungkin di dalam batu itu ditulis ya kan? Ya. Ini batunya Ruben ini, Ruben. Ini Gad, Naftali, Isakar, Zebulon dan seterusnya. Wow. Iya, kita buatlah batunya Naftali lebih bagus karena kita kan kaya-kaya di perantauan di desa Dawalu. Ya kan, di Jakarta jadi menteri lagi salah satu keturunan si Naftali. Kalau keturunannya si Lewinya ala pendetanya semua katanya. Mungkin batunya Lewi paling kecil. Wah, batunya Ruben siak kangen di paling depan. Di depan waduh lebih besar, lebih megah lagi. Akhirnya apa? Yang mereka banggakan nenek moyang, yang mereka banggakan manusia, bukan Tuhan. Tuhan katakan jangan pergi ke Gilgal, karena Gilgal akan apa? Akan apa? Makanya saudara, gak usah kau berhalakan itu tempat itu. Kalaupun ada orang bangga dengan marganya, ya kan? Marganya karena dia paling atas, siakangan, merbada soal jambar lagi gara-gara itu. Hamido siakangan, hamido katanya. Gara-gara itu waduh. Harusnya yang diceritakan apa? Kebesaran Tuhan. Amin. Bahwa tangan Tuhan, kuat Tuhan. Kuat tangan Tuhanlah yang melakukan itu semua. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut berlaut yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat. Jadi kalau ditanya yang kau ceritakan itu Tuhan. Makanya kalau ditanya orang, gereja Pak mau ceritakan Tuhan besar. Amin. Jangan bilang, aduh gereja kami memang taat. Nggak usah kau bilang gituan. Jemaatnya mah nggak usah. Tuhanlah yang dipuji. Haleluya. Nggak usah kan, wah jemaat kami itu anak. Waduh. Biarlah Tuhan yang dimuliakan. Kalaupun engkau ada hari ini semua karena Tuhan. Kenapa kamu sehat? Karena Tuhan. Haleluya. Kalau kesaksian tadi ibu tamu bola itu karena Tuhan. Bukan karena dirimu. Kita lanjutkan. Jadi Gilgal, kalau diartikan kata Gilgal adalah bergelombang, berombak, menggelinding. Tempat perkemahan pertama setelah menyeberang sungai Yordan. Setelah bangsa Israel menyeberang sungai, satu orang mewakili satu suku bawa batu untuk membuat tugu peringatan. Hanya kenangan, tugu cerita, tidak lagi merasakan mujizat Tuhan. Dan ternyata nggak ada pernah lagi mereka cerita mujizat Tuhan.
Kalau ada cerita orang Batak dulu sakti bikin, nggak ada lagi sekarang sakti-sakti yang di bawahnya, gitu ya kan? Itu hanya kenangan. Kemudian apa lagi? Berseba. Ini yang ketiga. Jangan kamu menyeberang ke Berseba. Apa ceritanya tentang Berseba? Kejadian pasal 21 ayat 31 sampai 34. Yuk kita baca sama-sama 4 ayat ini. 32 ya. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Berseba karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Berseba, pulanglah Abimelek bersama Pikol panglima tentaranya ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Nah, ceritanya begini. Ketika Tuhan memanggil Abraham dari Ur atau dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian yang ditunjukkan Tuhan, kemudian dia keluar bersama dengan keluarganya. Dan apa yang terjadi di tempat dia keluar itu atau tempat tinggal itu mengalami kesulitan, bahkan kekeringan, ekonomi, makanan sangat sulit. Lalu pergilah dia ke negara lain, ke tempat lain, ke daerah Filistin. Dan di sana ada namanya raja Abimelek. Awal-awalnya dibiarkanlah yang namanya orang kesulitan, ya, terjadi imigrasi, ya. Jadi dibiarkan, ya udah. Dibangunnya lah, digalinya lah sumur. Ternyata sumur yang digali Abraham ini cantik, bagus airnya, wow. Dan apa yang terjadi? Ya. Ya tadi Pikolnya dibilang ada Pikol ya. Dan juga Abimelek datang, ini tanah kami, ini sumur kami. Ringkas ceritanya bertengkarlah di situ. Bahkan sempat dibangun lagi sumur yang lain, digali lagi sumur, bagus airnya. Giliran Abraham membangun sumur atau menggali sumur, airnya bagus. Tapi kalau orang Filistin atau orang Abimelek menggali sumur, gak ada airnya, gak bagus airnya. Dan akhirnya berkelahi sampai mau bunuh-bunuhan orang itu. Ringkas ceritanya, berdamailah mereka ketika Tuhan bekerja menunjukkan kuasanya kepada Abraham. Lalu berdamailah antara Abimelek dengan Abraham. Maka ditanam di tempat itu, perdamaian itu ditanam Abrahamlah pohon tamariska. Dan di sanalah dia memanggil Tuhan. Di sanalah dia membangun mezbah, berdoa, dan dinamailah tempat itu Berseba. Karena di sanalah mereka bersumpah, di sanalah mereka berdamai. Perhatikan baik-baik. Apa yang kita lihat dari sini? Berseba seharusnya adalah air kehidupan. Berseba yang seharusnya adalah tempat perdamaian. Berseba yang seharusnya adalah mezbah bagi Tuhan. Dan ini menjadi berhala. Masih tetap dipercayai oleh orang Israel bahwa tempat atau air dari situ air kehidupan. Ya, kalau istilah sekarang air yang ya dari Toba ada namanya Sitpitudai, kan gitu ya kan? Dibawa taruh di botol, ini bisa mengobati ini. Kira-kira begitu. Nah, seharusnya yang dilihat orang Israel di sana adalah air kehidupannya, air yang berlimpah-limpah. Ini menjadi sebuah monumen yang diberhalakan. Baik, kita lanjut. Sekarang kita nomor 2. Jadi itu nomor 1 tadi. Apa nomor 1, saudara? Jangan memberhalakan tempat, atau jangan kamu mencari Tuhan dibatasi oleh tempat. Ya, dibatasi oleh tempat, bisa juga begitu. Yang kedua, mencari Tuhan di dalam hidup kita. Artinya
Tuhan bisa bertemu dengan engkau di dalam hidup. Tuhan mau datang dalam hidup. Mencari Tuhan tidak harus di dalam hidupmu sekarang. Makanya kita bersyukur manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Kenapa? Karena Tuhan mau tinggal dalam diri kita sebagai manusia. Dia mau masuk dalam hidup kita. Kita lihat ayat. Dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Wahyu pasal 3 ayat 20. Kita baca sama-sama. Atau belum dapat dibuka? Mau buka dulu boleh. Dari ujung langsung kalau mau buka Wahyu. Langsung aja ke ujung. Sudah? Yuk kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Nah kita lihat, Yesus berdiri di depan pintu hati kita, di depan pintu hidup kita. Itu sebabnya janganlah manusia menutup pintu hatinya buat Tuhan. Ada banyak kebalikannya, menutup pintu untuk Tuhan tetapi membuka untuk hal-hal yang lain di dunia ini. Tapi ayat ini mengajak kepada kita membuka pintu untuk Yesus. Dan kalau kita buka pintu hati kita, pintu kehidupan kita untuk Yesus, maka Yesus akan masuk dalam hidup kita. Dia akan tinggal dalam kita, bahkan dia akan makan bersama dengan kita. Kita di dalam dia dan dia di dalam kita. Ada sebuah kesatuan antara Tuhan dengan kita di dalam kehidupan kita. Jadi saudara Tuhan, mencari Tuhan berarti mengizinkan dia tinggal di dalam hidup kita, masuk dalam kehidupan kita. Kita lihat lagi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat 16 dan juga pasal 6 ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat 16 dan pasal 6 ayat yang ke-19. 1 Korintus. Dapat? Yuk sama-sama kita baca. 3, 2 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi di dalam hidup kita bisa bertemu dengan Tuhan dan ada Tuhan di dalam hidup kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, bahwa hidupmu adalah bait Allah, yaitu kalau Roh Allah tinggal di dalam. Ayat yang ke-19-nya di dalam pasal 6. 3, 2 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu lagi. Sampai-sampai ketika kita mengizinkan Roh Allah atau Tuhan dalam hidup kita, kita bukan lagi milik kita, tapi kita atau tubuh kita menjadi milik Kristus. Artinya miliknya berarti dialah berkuasa dalam kehidupan kita. Berikutnya kita baca satu ayat lagi. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Bagaimana kamu bisa berjumpa dengan Tuhan atau Tuhan tinggal dalam kehidupanmu? 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15.
Yuk kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lembut. Dan yang mau saya terangkan di sini bagian ayat saja atau baris pertamanya, yaitu tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, mencari Tuhan, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam hidup kita adalah dengan cara menguduskan Tuhan di dalam hati kita. Apa artinya menguduskan Tuhan di dalam hati? Saudara, ada anak-anak sudah merokok dia, tapi ketika ada bapaknya di rumah, dia nggak berani merokok, betul? Kenapa? Kamu nggak kau segani bapak di rumah, merokok kamu di rumah. Itu contoh. Ada anak gadis di rumah, pakaiannya wah, pakai apa namanya, tank topnya, tongtepnya apa namanya? Nah itu dia, tank top ya. Lari-lari sana sini, duduk di sofa karena nggak ada bapaknya, nggak ada orang yang lain di rumah. Gini kan, ada bapaknya, ada orang tuanya. Sopan kau sedikit, ada bapak di rumah. Apa maksudnya? Itu artinya menghormati. Demikian juga Kristus di dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan cara menghormatinya, menguduskannya? Contoh, mencuri misalnya, karena dia tahu ada Kristus di dalam hidupnya, dia takut, ada rasa takut, bukan takut ketahuan, bukan takut CCTV, tapi takut karena Kristus ada di dalamnya. Kalau nyanyian sekolah minggu berkata, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati apa yang kau buat, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Sekolah minggu mengajarkan bapaknya di surga lihat ke bawah, lalu ketika dalam rumah terhalang asbes, ada banyak bapak-bapak tidak segan, tidak takut. Oh, gak ada kok di sini jemaat kami, apalagi sintua kami tak ada, lalu melakukan yang kebiasaannya, misalnya main judi. Tapi saya mau katakan hari ini, engkau bertemu dengan Tuhan dan Tuhan dalam hidupmu, hargai, segani, kuduskan Kristus dalam hatimu. Katakan. Jadi engkau bertobat, engkau berhenti, engkau melakukan tidak lagi, bukan karena ditegur orang, bukan karena takut manusia lagi, tapi engkau takut Tuhan. Dan Tuhan tidak lagi dibatasi oleh tempat seperti saya katakan tadi, harus di gereja. Tapi dia ada di mana? Dia ada dalam hidupmu. Tidak lagi seperti Daniel sekolah minggu dia di sorga melihat ke bawah. Tatapaniyo napungu diso ana Yesus Tuhan nami tatap. Amang Tuhan begitu cara melihat kau. Enggak, dia di dalam.
sudah mencari Tuhan, ini bagian yang terakhir. Engkau mencari Tuhan dan Tuhan sekarang tinggal dalam dirimu. Kuduskan Dia sekarang. Dimanapun kau berada, takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Sehingga dimanapun kau bisa memanggil Tuhan, engkau bisa berdoa. Bukankah kita sudah berkata pada mulanya firman, pada mulanya Allah, dimanapun adalah firman. Engkau di ladang, engkau bisa berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Engkau di perjalanan, karena Tuhan ada di dalam dirimu. Sebagaimana dikatakan tadi dalam Wahyu pasal 3:20 tadi. Buka gedung. Dia ada di dalam, tinggal bersama, makan bersama. Amin. Tahu makan bersama maksudnya? Kalau aku makan bersama dengan Pak Nambela, kira-kira bisakah Pak Nambela kita makan bersama? Mungkin makan sama-sama bisa. Tapi kami nggak bisa makan bersama karena dia tidak makan B1 maupun B2. Aku makan, saya makan B1 atau B2, dia makan makan bersama atau makan sama-sama. Yang ku makan tak dimakannya, betul? Yang dimakan tak ku makan. Apakah kau seperti itu dengan Tuhan? Coba lihat Wahyu kembali pasal 3:20 tadi, ulang. Aku akan ulangi. Ya. Iya, terus. Aku dengan dia, dia dengan aku, saling, ya kan? Tidak lagi sekedar bersama-sama makannya. Udah saling, John Allah, tapi kami bisa karena bersama-sama kan. Aku dengan dia, dia dengan aku. Kalau begitu, kira-kira Tuhan Yesus dengan Allah namar kota, Allah kamu udah namar kota ini. Oke, yang kedua, kira-kira kalau Tuhan Yesus tidak mau berbohong, pasti mau kau berbohong. Tuhan Yesus tidak mau main judi, kamu masih mau main judi. Gak usah bilang gak ada dilihat kok. Dan dia sudah mau minum, amin. Dia melarang jangan mabuk, malah kau yang gak ada. Bukan masalah ada yang lihat, masalahnya di dalam ada Kristus. Kuduskan dia dalam hatimu, amin. Oke, kita lanjut nomor 3 yang terakhir. Di dalam roh dan kebenaran. Mencari Tuhan itu, bertemu dengan Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, tetapi mencari Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kalau tadi dalam hidup kita, sekarang di dalam roh dan kebenaran. Kita baca, kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 4 ayat 21 hingga 23. Dapat? Yuk, kita baca sama-sama 3 ayat ini. 3, 2 ya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Kita lihat kembali perempuan Samaria ketika bertemu dengan Yesus, menyinggung masalah tempat ibadah mereka.
Yang satu di gunung sana, yang satu di gunung sini. Mungkin juga banyak sekarang memperdebatkan, kami gerejanya ini, kamu gerejanya itu. Yang satu gereja kami besar, gereja kamu kecil. Yang satu berkata gereja kamu tepuk tangan, gereja kami ginda. Yang satu semua mempermasalahkan doktrin. Kadang-kadang sehingga merasa berbeda dengan gereja lain, dengan jemaat yang lain. Bahkan mungkin merasa dirinya lebih super karena gerejanya. Melihat gereja yang kecil. Tapi hari ini Tuhan Yesus mau merubah cara pandang kita. Dari awal tadi bilang, jangan karena tempat. Karena semua tempat akan apa tadi? Kan dihancurkan. Yerusalem aja dihancurkan, Bait Allah aja hancur, yang merupakan induk dari semua, ya kan? Baik Yahudi maupun Kristen. Yesus bilang, enggak di gunung sana, enggak juga di gunung sini, enggak. Yang benar sudah tiba waktunya, dan sekarang penyembah yang benar mencari Tuhan adalah di dalam roh dan kebenaran. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Jadi tidak mempersoalkan doktrin, tidak mempersoalkan tempat, tetapi sekarang di dalam roh. Kalau roh yang ada padamu adalah sama dengan roh yang pada dengan saya, maka Allah kita adalah satu. Tetapi merek kita mungkin sama, tapi roh yang ada padamu berbeda dengan roh yang ada pada saya. Tujuan kita beda, Allah kita beda. Mungkin suami istri diberkati dalam satu gereja sama-sama, tapi rohnya sangat berbeda, Allahnya beda. Yang sini mungkin rohnya penyembahan berhala. Yang ini masih percaya sama si pelibegu, sama dukun-dukun. Allahnya beda. Tapi hari ini kita tetap satu dalam Tuhan karena kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan masalah satu merek kita, bukan masalah satu tempat. Dimanapun kamu bisa menyembah dalam roh, tidak harus di gunung, tidak harus di lembah, tidak harus satu tempat, dimanapun. Ini menjadi kebanggaan kita, gereja kita, ketika rohnya dicurahkan. Sekali lagi, kebanggaan gereja kita adalah ketika rohnya dicurahkan dalam hidupmu. Kau bisa menerima Roh Kudus. Kau bisa rasakan Roh Kudus dengan manifestasinya dan karunia-karunianya. Itulah kebanggaan kita. Kalaupun kau menjadi orang yang hebat, tahu firman Tuhan, tapi rohnya berbeda. Tapi hari ini kita bersyukur, roh Tuhan ada di dalamku dan di dalammu. Roh Kudus yang sama, ya, roh yang sama. Alkitab katakan roh yang sama dicurahkan atas hidup kita. Haleluya. Kita akan dengarkan pujian ini. Saya minta singer boleh mulai ikut. Singer maju. Dengan musik maju. Ya, sama-sama kita nyanyikan dari awal.
carilah Tuhan dan berusahalah bertemu dengan Dia. Bukalah pintu hatimu, izinkan Dia tinggal dalam hidupmu. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Dan sekarang mencari Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Izinkan Roh Kudus-Nya tinggal dan masuk dalam hatimu. Sembahlah Dia seperti yang Yesus katakan, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Bukan masalah doktrin, bukan masalah harus berlutut berdoa, bukan harus masalah angkat tangan, bukan harus senyap, tetapi Yesus mengajarkan kalau engkau mau menyembah Tuhan itu, menyembahlah di dalam roh dan kebenaran. Kita nyanyikan pujian ini dari awal sekali lagi. Kita akan menyembah Dia, kita akan rasakan Roh Kudus hadir melawat kita. Bekerja. Kalau engkau digerakkan Roh Kudus untuk berdoa dengan bahasa roh, terima. Engkau mungkin sudah pernah lama tidak berdoa dalam bahasa roh, izinkan. Engkau baru kali ini mungkin di dalam Roh Kudus. Engkau berbahasa, enggak usah takut. Enggak usah takut. Saudara, kalau sepertinya engkau merasa berkembang juga tidak usah takut. Akan ada orang yang menjaga memperhatikan engkau. Haleluya, kita nyanyikan sekali lagi dan rasakan jamahan Roh Kudus dalam hidupmu.